Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat Allah yang tidak pernah berhenti Allah berikan kepada kita sepanjang usia kita. Rahmat-rahmat Allah, nikmat-nikmat Allah, Allah berikan kepada kita sepanjang umur kita. Karena tidak pernah berhenti satu detik pun mengalir kepada kita rahmat-rahmat Allah dalam kehidupan ini. Pertanyaan yang sering kita ulang-ulang dan kita bahagia mengulang-ulangnya agar semakin lengket di hati kita dan tertanam indah, tertanam kuat di dalam dada kita. Pernahkah berlalu satu detik dari usia kita yang panjang ini, yang sudah puluhan tahun ini, pernahkah berlalu satu detik saja yang di dalamnya kita tidak menggunakan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala? Kita tidak akan menemukan setiap detik dari detik-detik hidup kita yang sudah puluhan tahun. Jangan hitung menit, jangan hitung jam dan hari, apalagi tahun. Satu detik, setiap detik, di dalam detik itu kita pasti menggunakan rahmat dan kasih sayang Allah, nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketergantungan kita kepada Allah, rahmat dan kasih sayangnya, ketergantungan yang 100%. Tampanya kita bukanlah siapa-siapa. Tampanya kita tidak akan bisa apa-apa. Tampanya kita bukanlah kita. Siapa kita? Kalau tidak Allah berikan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya. Bukankah sudah puluhan tahun kita gunakan mata, telinga, kaki dan tangan? Bukankah sudah puluhan tahun kita menggunakan jantung, darah, oksigen? Puluhan tahun. Bahkan di saat kita tidak sadarkan diri kita dalam tidur kita, tetap kita menggunakan rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala dalam kehidupan kita. Semoga rahmat Allah tabaraka wa ta'ala yang kita sebutkan tadi bersambung dengan rahmat Allah yang lainnya, yaitu rahmat Allah khusus. Karena rahmat Allah yang tadi Allah berikan kepada semuanya. Allah berikan kepada orang yang Allah benci bahkan. Allah berikan kepada orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, tak beriman kepadanya, bahkan menantang Allah tabaraka wa ta'ala di permukaan bumi. Akan tetapi rahmat Allah selalu Allah berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin, karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Rabb yang kita ruku dan sujud kepadanya. Allah yang kita harapkan dalam setiap amal soleh kita. Allah yang hati kita menengadah kepadanya sebelum tangan kita. Rabb yang harapan-harapan besar kita tambatkan di sisinya. Dan permohonan-permohonan kita hanya mengarah kepadanya. Dia satu-satunya yang kita harapkan. Dan segala-gala yang kita harapkan ada di sisinya. Rabbul Izzati wal Jalalah. Rabb yang maha pengasih dan maha penyayang.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, alhamdulillah jamaah masjid Assalam sudah mengetahui pagi Ahad adalah bahasan mengenal Allah. Dan kita sampaikan selalu dan kita ulang-ulang bahwa bahasan tentang Allah itulah dia kandungan terbesar Al-Quranul Karim. Bahasan tentang Allah itulah kandungan terbesar Al-Quranul Karim, dan dia adalah Kitabul Huda, kitab petunjuk. Oleh karena itu kita ingin mengatakan hamba yang paling mendapatkan petunjuk adalah hamba yang mengenal Allah. Semakin seorang hamba mengenal Rabb-nya sebenar-benar kenal melalui ayat-ayat Allah dan melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seketika itulah seorang hamba itu akan semakin mendapatkan petunjuk. Dan berlaku lawannya. Semakin jauh seorang hamba dari mengenal Allah, maka sejauh itu pula lah dia akan semakin terhindar dan terjauh dari petunjuk. Lihatlah Nabi Ayyub alaihi salam yang 18 tahun lebih kurang 18 tahun mendapatkan hal yang kita ketahui daripada penyakit dan sebelumnya kematian anak-anak yang ia cintai, habisnya harta, setelah itu penyakit di badan sehingga dijauhi oleh manusia. 18 tahun lamanya, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Kita mungkin diberikan Allah 18 bulan saja mungkin sudah. Bagaimana nasib kita? Bagaimana hati kita? Bahkan mungkin ada orang zaman sekarang diberikan Allah 18 hari saja masih teriak-teriak menyalahkan Allah dalam apa yang Allah takdirkan. Nabi Ayyub 18 tahun. Dan beliau adalah Nabi. Dalam posisi mendapatkan hal seperti itu Nabi. Dan Nabi adalah orang-orang spesial ilahi. Orang-orang spesial Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kedekatan para Nabi dan kepada Allah suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Ketika istri Nabi Ayyub alaihi salam berkata kepada Nabi Ayyub, "Wahai Ayyub, engkau adalah orang yang dekat dengan Allah. Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk sehatkan penyakitmu?" Kata Nabi Ayyub alaihi salam, nikmat-nikmatnya yang kurasakan jauh lebih panjang daripada apa yang sekarang ia berikan kepada aku. Allahu Akbar. Nikmat-nikmatnya yang selama ini ia berikan kepada aku dalam waktu yang jauh lebih panjang aku rasakan daripada sekarang yang sudah menimpa aku sekarang belum seberapa. Maka aku ingin bersabar sebagaimana aku bersyukur. Inilah Nabi Ayyub alaihi salam yang dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menyampaikan kepada kita, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu. Sesungguhnya kami benar-benar menemukan Ayyub itu orang yang sangat sabar. Rekomendasi dari Allah akan kesabaran yang luar biasa di dada Nabi Ayyub alaihi salam. Dan sampainya beliau kepada sabar yang luar biasa itu karena mengenal Allah yang luar biasa. Kenal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang luar biasa. Maka semakin seorang hamba kenal kepada Rabb-nya, maka semakin dia akan mendapatkan petunjuk dalam hidupnya.
Maka mari ma'asyarul muslimin, mari ma'asyarul muslimat, isi hari-hari kita dengan terikat dengan Allah, dengan hati kita, dengan amal kita. Dan jangan jauhkan diri kita dari petunjuk Al-Quran, dan isi terbesar daripada petunjuk Al-Quran adalah mengenal Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.